Berkaitan dengan amalan yang sering dan biasa dilakukan oleh sebagian kita. Menunda sarapan ya ketika pelaksanaan salat Idul Adha. Ketika Idul Adha, sarapannya mereka, makannya mereka, minumnya mereka tersebut itu setelah apa? Setelah salat Idul Adha. Mereka membawakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang juga dikuatkan di dalam hadis Buraidah bin Hasib Al-Aslami radhiyallahu an, disebutkan Nabi kita Muhammad SAW, wa yauman nahar la ya'kulu hatta yarji'a fayakulu min nasikatihi. Adalah Nabi di Idul Adha tidaklah sarapan, tidaklah makan sampai beliau pulang dari pelaksanaan salat Idul Adha. Kemudian beliau memakan daging kurban beliau. Ini hadis bisa kita amalkan, bapak-bapak terutama, itu kalau sekiranya kita memiliki kurban. Kita berkurban enggak? Kalau kita berkurban, iya, boleh kita amalkan ini. Tapi bagi kita yang tidak berkurban, enggak bisa untuk kita amalkan. Adapun yang tidak berkurban tahun ini, enggak bisa mengamalkan sunnah yang satu ini. Gak apa-apa dia makan, gak apa-apa dia minum. Kita ingin mengamalkan hadis ini dari subuh sampai sholat Idul Adha. Kita gak makan apa-apa, gak minum apa-apa. Sampai nanti pelaksanaan sholat Idul Adha jika kita makan daging kurban kita. Masalahnya kita ketemu daging kurban kita kapan? Sore. Keyakinannya sama kan? Puasa dulu. Yang kesian Ustadz tuh, dia khotbah Idul Adha. Dia nggak punya kurban, dia subhanallah perjalanan jauh, hausnya kan ada, subhanallah ngantuknya ada, karena jalannya itu sebelum subuh tadi itu. Subhanallah ke tempat, satu wilayah tempat dia akan menyampaikan khutbah Idul Adha-nya tersebut. Datang ke tempat tersebut, panitia bilang, puasa dulu Satya, nggak ada makanan, nggak ada kopi, nggak ada teh. Ya Allah, kata si ustadznya. Salah paham. Kasihlah makan tuh Ustadz, kasihlah minum kopi atau teh, nggak apa-apa. Dan kita rata-rata nggak sanggup tuh untuk mengamalkan itu, karena ketemu daging kurbannya apa? Sore, nggak bisa tuh diganti dengan kurma, diganti dengan kue nastar, dengan opor dan sebagainya, tidak bisa ya, nggak bisa diganti dengan kapsa, kebuli nggak bisa. Ya jelas, ya harus daging kurban kita. Nah kita ketemu sore, nggak mungkin gong, kita nggak makan apa-apa bu. Apalagi bagi bapak-bapak yang berkorban tanggal 11. Ayam mutasyrik ada yang berkorban tanggal 12. Ada yang berkorban tanggal 13. Enggak nyambung banget kan? Itu kira-kira ibu, Allahu Akbar. Jadi sekali lagi ini amalan bisa kita amalkan bagi kita yang berkorban untuk menunda sarapannya setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Jika kita berkorbannya, ya, jika kita sarapannya dengan daging korban kita. Nah bagi anak istrinya terkena hukum ini enggak? Tidak, ya kan? Yang kedua, bagi mereka yang tidak berkorban memang tahun ini monggo, enggak apa-apa makan, minum sebelum pelaksanaan salat Idul Adha. Bagi bapak atau ibu yang berkorban juga, tapi ketemu dagingnya sore hari juga enggak bisa mengamalkan ini. Bagi mereka yang berkorban di ayam mutasyrik juga enggak bisa mengamalkan ini. Jelas apa ibu? Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam.